Bali, Pulau Seribu Pura, dengan seni, agama, dan budayanya telah sengaja dijadikan latar belakang kisah si janda sakti calon arang, yakni sebuah legenda masyhur yang berasal dari tanah Jawa. Kisah pada abad ke-11 pada masa bertahtanya Sang Prabu Erlangga ini merupakan perlambang bagi kita semua bahwa betapapun tinggi kesaktian ilmu hitam itu tidak akan dapat memusnahkan kesucian agama yang selalu berlandaskan ajaran pada kebenaran. Aum ang ong Baradaya namo nama swaha. Betari Agung Durga telah menakdirkan kau untuk dijadikan korban. Keluar kau anak muda. Keluar.
Ampun. Ampuni saya. Saya jangan dibunuh. Jangan. Jangan bunuh saya. Ampuni saya. Jangan. Sang Hyang Betari Agung, terimalah persembahan sesaji kami. Perempuan sihir, kembalikan anak muda itu. Kalian telah menculik dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Cicing ibu. Anjing kau. Terkutuk orang-orang Daha. Juga rajanya si Erlangga. Tunggu balasanku. Ibu jelema sakit endet. Kau manusia terkutuk.
Putriku calon arang, gerangan apa engkau memanggilku? Sang Hyang Petari Agung, hamba mohon berilah hamba kekuatan teluh yang maha dahsyat lagi Untuk membunuh rakyat Daha agar rajanya Erlangga bertukuk lutut padamu. Hamba iba pada putri hamba satu-satunya, Ratna Mangali. Tak seorang pun di kerajaan Daha ini yang mau melamarnya. Kurestui niatmu. Hyang Widi, sebagai pencipta, pemelihara dan pemeralina, serta sebagai jiwa dari ketiga dunia ini. Semoga seluruh alam negara menjadi langgeng. Semua penyakit semoga menghilang. Semua penyakit semoga binasa. Semua halangan
semoga binasa, semua bahaya semoga menghilang. Kita harus hancurkan tempat orang-orang yang memuja Tuhan. Mari kita mulai. Hai Kisanak, adakah kami bersalah sehingga kalian mengganggu kami? Kalian telah salah besar. Jangan sembah Tuhan. Sembahlah ratu kami calon arang. Kalian benar-benar manusia iblis. Hentikan perbuatan kalian dan pergi dari sini. Jayati jaya maaf nyuyat ya santi ya semuanya sakala maaf nyuyat para musiwa labati. Pergilah kalian, Sirna, dan jangan ganggu kami lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Santi Santi Santi. Silakan masuk putraku. Tampaknya telah terjadi sesuatu atas diri kalian. Benar, Ayanda Guru. Mereka akan menghancurkan pura. Tapi kami berhasil mengusirnya. Siapakah mereka itu? Murid-muridnya calon arang. Orang yang selalu membuat bencana di negeri ini. Tapi Beli tidak apa-apa kan? Beli sendiri dalam keadaan baik. Bedawati, Ya, Ayahanda. bawa orang-orang yang luka itu ke dalam. Mari kita rawat mereka. Baik. Memeh, apa benar gadis Bali itu tidak boleh menikah sebelum menyelesaikan selembar kain tenunannya? Benar, Ning. Itu syarat. Itu pertanda calon penantinnya orang yang terampil. Berpuluh sudah kain yang kutenun.
Tapi jodohku tak kunjung datang. Sabar, Jening. Di kerajaan ini sudah tidak ada yang mau melamarku. Ning, Sang Hyang Widi telah menentukan di suatu saat jodoh pinastimu pasti akan tiba. Kapan, Meh? Orang-orang semua takut sama Biang Agung. Itu tandanya Biang Agungmu ini paling sakti di seluruh jagat. Ampun, Biang. Apa guna kesaktian kalau hanya mendatangkan bencana bagi rakyat? Ketahuilah anakku, dari kebencanaan ini akan lahir satu kehidupan baru yang tunduk pada aturan biangmu. Biang Agung, Manggali tadi malam bermimpi buruk sekali. Memalukan. Hah? Mimpi buruk? Coba kau cerita. Lupakan mimpimu, Tumanggali. Setelah biangmu jadi ratu di Daha, jodohmu pasti lancar. Nih, itu kan si wanita sihir, Nih. Itu. Ayo, ayo.
saya. Diam. Jangan bawa anak saya. Ayo, tidak. Lepaskan. Anakku, Mada Arsini. Ampuni saya, Nyi Ratu. Tolonglah saya, Ratu Agung. Ampuni saya, Nyi Ratu. Tolong. Wajahmu ayu, Eng. Pantas ku jadikan korban. Lepaskan! Jangan bunuh saya! Bebaskan saya, Nyi Ratu! Mimi! Nyi Ratu, ampuni kami. Ampuni kami. anak kami. Bapak! Hei, wanita iblis, berhenti. Kembalikan anak kami. Kembalikan. Aduh, Bapak. Aduh. Sang Hyang Petari Agung, izinkanlah hamba menghancur leburkan negeri Daha ini. Putriku calon arang, hentakkan kakimu akan menggoncangkan bumi. Pastukai Ibejani. Aku kutuk kau sekarang. Sarwa klesa winasanam mankat manam Gagal lagi. Waduh, sial melulu.
Seharian kita kerja, cuma sampah saja yang dapat. Mana ikannya? Kedir, kalau sudah begini, aku takut pulang. Istriku pasti tanya, kok hari ini nihil lagi? Coba, Dir. Wow, besar! Besar! Wah! Banyak rezeki kita. Ayo, Mbak, ke pinggir. Ayo, ayo. Heran, sekali ini kita bisa dapat banyak, Bar. Iya. Dir, coba lihat itu. Itu kan Ratna Mangali, anaknya si calon arang. Iya, memangnya kenapa? Dia gadis baik. Selalu membawa peruntungan. Tidak seperti ibunya calon arang. Sial. Pak, Bapak, Pak, Pak, kau tidak apa-apa, Pak? Tidak, Bu. Ayo. Aduh. Waduh, Pak, orang sudah tua ya nggak usah manjat-manjat dulu. Alah, tapi kelapa-kelapa itu harus kita tukar dengan beras untuk makan kita hari ini. Kita sudah tidak punya apa-apa untuk dijual. Iya. Pak, coba kalau anak lelaki kita Ilhantur tidak dijadikan korban sama ratu calon arang. Tentu dia yang akan memanjatnya ya, Pak. Iya, iya. Ya sudah, Pak. Biar hari ini kita makan seadanya. Untung kau tidak apa-apa. Ayo. Ayo, ayo. Pak, lihat itu, Pak. Iya. Heran. Yang Widi telah menolong kita hari ini. Syukur, syukur. Meh, makan Meh. Ayu lapar, Mia juga Meh. Nasinya sudah matang belum? Cepat Meh, makan Meh, makan Meh. Lapar. Sabar ya. Sebaiknya kalian semua tidur dulu. Nanti kalau nasinya sudah matang, Meme bangunkan. Ya, Meme, gak mau ah. Orang lapar kok suruh tidur. Mia lapar, Meh. Cepat, Meh. Ayu lapar, Meh. Makan, Meh. Lapar, Meh. Makan, Meh. Meh, makan. Makan, Meh. Lapar. Makan, Meh. Bantulah mereka, Ratu Agung. Ayu lapar, Meh. Makan, Meh. Ibu, maaf ya. Boleh saya membantu? Terima kasih Ratu Agung. Kami sekeluarga sangat kelaparan.
Mangali. Apa yang telah kau lakukan, putriku? Ampunkan Mangali Biang Agung. Ternyata kau pergunakan ilmu putihmu untuk menolong penduduk. Kau telah memasung cita-cita biangmu. Kemari kau. Mangali. Ampunkan Mangali Biang Agung. Mangali kasihan pada penduduk yang tak berdaya ini. Mereka semuanya kelaparan. Negeri ini sudah hancur oleh bencana. Haruskah aku bermanis-manis pada penduduk yang membenci biangmu, sekaligus memusuhi dirimu? Begitukah? Mangali tidak tega melihat perbuatan Biang Agung yang amat sangat mengerikan itu. Hatimu lemah. Saat ini juga ilmu putih yang kau miliki sirna dari jasadmu. Kau perempuan leak, berhati busuk. Nih, amat kai. Makan, makan, makan biar kenyang. Mampus kau binatang lapar. Bunuh perempuan leak itu. Ayo. Jurit-jurit Erlangga busuk. Bunuh mereka semua. Wediam barakmu wisnun cek om aziz baram arwo jadi abatin arwo karyan kasih daya dayati jaya ma pengat akanti tamu pengerti. Keluarlah kau anak muda. Kami tidak akan apa-apakan kau. Kami adalah utusan Sang Prabu Erlangga. Ampun Gusti Pangeran. Maafkan hamba. Maafkan hamba yang bodoh ini. Hamba kira Gusti Pangeran adalah orang-orang yang calon arang. Hamba sangat takut. Hamba takut diculik. Hamba tidak mau jadi korban sesembahan Dewi Durga. Kami akan ke Lemah Tulis menemui Empu Barada. Tahukah kau tempatnya? Tentu Gusti. Padepokannya sudah dekat. Itu di balik bukit ini. Membaca surat Sang Prabu Erlangga ini, diriku seolah-olah mendapat kehormatan dan kepercayaan yang sangat tinggi. Aku khawatir anak emas. Apakah tugas itu dapat kulaksanakan dengan baik? Maaf Bapak Pendeta. Rakyat maupun serdadu-serdadu kerajaan telah banyak yang menjadi korban kebuasannya. Apakah Bapak Pendeta punya jalan? Putriku Wedawati, maukah kau memanggilkan kakak angkatmu Mbu Bahula? Tentu, Ayah. Calon arang itu sebenarnya masih saudaraku.
Maksud Bapak Pendeta? Dia adalah bekas istri Empu Kuturan yang sangat masyhur itu. Kenapa beliau bercerai, Bapak Pendeta? Kakak kandungku Empu Kuturan adalah orang yang taat pada agama. Sedangkan istrinya, Calonarang, yang bernama asli Walina Tengkirah itu melaksanakan pengiwa. Artinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti ilmu sihir, gaib, nesti, teluh, dan sejenisnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka bercerai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inilah putra saya, Empu Bahula. Sedangkan bapak ini, Patih Naratoma, utusan Raja Erlangga. Putraku, negara kerajaan Daha dewasa ini dalam keadaan terancam. Dan ancaman itu datangnya dari bekas bibi hamba Calonarang. Calonarang tidak saja memusuhi penduduk Daha, lantaran tidak ada yang mau melamar putrinya. Tetapi ia juga berambisi untuk menjadi ratu menggantikan Sri Baginda Erlangga. Bukankah sikap yang demikian itu wajib dicegah, Ayanda Guru? Betul. Lalu, tugas apakah yang akan diberikan untuk Ananda? Kau sebagai anak dan sekaligus sebagai muridku, demi kepentingan negara, raja, dan rakyatnya, kau kutugaskan untuk mengawini Ratna Mangali, putri si Calonarang. Maaf, Ayanda Guru. Hamba benar-benar tidak mengerti. Apakah dengan perkawinan itu persoalannya akan menjadi selesai? Setelah kau memperistri Ratna Mangali, tugasmu yang utama adalah mencari kitab kesaktiannya yang bernama Lontar Tantrayana Mantram atau Lontar Pedestian. Kalau memang sudah demikian, Tita Ayanda, Ananda siap melaksanakannya. Bagaimana adikku? Semoga Sang Yang Widi selalu melindungi Kakanda. Nah, anak Mas Naratoma, mengingat kesehatan, bagaimana kalau anak Mas lah yang mewakili sekaligus menjadi walinya? Tugas yang Bapak Pendeta berikan juga merupakan tugas mulia bagi hamba. Aku mendengar wajah Ratna Menggali yang cantik itu amat mirip dengan biangnya, Calon Arang. Ya, begitulah. Tapi aku jadi ragu. Kenapa? Takut ditolak? Aku mempunyai tugas ganda, mengawini putrinya dan sekaligus mencuri kesaktian ibunya. Kami semua berdoa agar kau berhasil. Guru. Di pelataran Kori Agung ada serombongan orang-orang yang ingin ketemu dengan guru. Setan belang mana berani masuk kemari? Mereka datang untuk meminang Ratu Agung Ratna Manggali. Om Swastiastu. Semoga kita semua dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Rupanya anjing-anjing Erlangga datang kemari. Mau apa kalian kesini? Ampunkan Ni. Kami adalah utusan Empu Barada, adik dari Empu Kuturan, bekas suami Ni Calon Arang tempo hari. Lantas mau apa dia? Empu Barada berhalangan hadir. Beliau menserah percayakan kami untuk melamarkan putranya bernama Empu Bahula dengan Ratna Mangali, putri Ni Calon Narang. Beliau berpesan, semoga perkawinan ini tidak saja membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai, tetapi juga mempererat tali kekeluargaan yang telah lama putus. Tak
kusangka si Barada mau berbesan dengan aku. Mana itu Bahula? Hambalah Empu Bahula, putra Empu Barada dari Lemah Tulis. Kau benar-benar mau mengawini putri tunggalku? Hah? Hamba sungguh-sungguh. Nyawa hamba taruhannya. Lihatlah, rupanya mereka sudah tidak sabar lama-lama di situ. Malam ini, mimpiku benar-benar telah menjadi kenyataan. Orang yang menolong diriku dari aib di pantai, ternyata Kanda, suamiku sekarang. Mang Ali, kau bahagia? Aku bahagia. Mulai detik ini, Mang Ali siap mengabdi dan melayani dirimu, Paduka. Begitu juga Iblis sendiri. Aku sudah tidak kuat menatap kecantikanmu lama-lama.
Biang Agung, Empu Bahula suami Ratu Agung sebenarnya pernah menjadi musuh kami. Musuh kalian di mana? Ampun Biang Agung, kami bertarung manakala kami ingin menghancurkan pura di mana tempat mereka memuja Sang Hyang Widi. Kami khawatir, jangan-jangan ia ingin membalas dendam. Dia punya kesaktian. Kris Banyumanik, Biang Agung. Kalian tidak usah takut. Di negeri ini tidak ada orang yang lebih sakti dari aku. Karena akulah Putri Sang Betari Durga. Ada satu pertanyaan lagi. Seandainya aku atau biangmu Calonarang pada satu saat tewas lantaran perbuatannya, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan pasrah. Sang Hyang Widiwasa lah yang akan menentukan pala dari karmanya. Kalau seandainya nanti aku yang tewas? Tidak. Kau tidak boleh mati. Aku mencintaimu, Mangali. Buktikan cintamu itu, Bli. Ratna. Mangali.
Megawati nama suami Surade Mahadewati Amarama Karani Dewi Sabu Pradana Jayani Tuam Namami Mahadewam Wongakong Titiam Matraya Diawam Makabakya Keolesam Akamadanamu Kacayih Ratna Mangali. Bangun. Ada apa, Bli? Hampir tiap malam, Biang membaca Weda. Kadang-kadang sangat sedih kedengarannya. Bahkan kadang-kadang ngeri. Kenapa begitu? Itu bukan kitab Weda, Bli. Tetapi lontar Tantrayana Mantram atau lontar pedestian yang membuat Biang sakti mandraguna. Aneh sekali. Aku belum pernah melihatnya. Bli tidak akan pernah melihatnya. Lontar itu cuma satu-satunya di jagat ini. Dan pemiliknya adalah calon arang. Di mana disimpannya lontar itu? Di tempat khusus. Kalau tidur di balik jubahnya. Kenapa Bli menanyakan itu? Mangali tidak ingin Bli mempelajarinya. Mangali bercita-cita, semoga Bli, Mangali, dan anak kita kelak menjadi orang yang saleh. Hasratmu sungguh mulia, adikku. Mangali! Mangali! Bangun! Ada apa, Biang Agung? Mana suamimu? Pencuri! Dia telah menipuku! Bangkai barak! Bangkai busuk! Linda, taruh! Kalian semua goblok! Maling telah memasuki rumah kita. Ikut aku. Baik, Guru.
Kunci kekuatan calon arang sudah kita kuasai. Lontar ini harus kita musnahkan. Om Swastiastu. Kembalikan kita pusakaku. Selamat datang di tempat kami, Kanda Calon Arang. Anjing! Jangan panggil aku Kanda. Aku bukan kakakmu. Kalian hancurkan pura ini. Aku hadapi si tua itu. Hentikan! Hentikan Biang Agung! Hentikan Biang Agung! Ampunkan kami. Biang Agung boleh membunuh kami, tapi jangan hancurkan pura ini. Ternyata kau pun seorang empu yang laknat. Madangkai Ibu Jani, mati kau. Serbu dia. Ayo kita bantu. Ayo. Licik kau Barada. Kukira tubuh setua ini masih mampu menandingi aku. Kanda Calon Arang, ilmu hitammu bukan ilmu kesucian. Sirnahkan sebelum kau terlambat. Polonca ini embuh, otakmu kosong. Biang Agung, kenapa hal itu mesti terjadi? Kelak kau akan tahu sendiri. Mati kau pakai berek.
Beli Bahula. Bang Ali, ini adikku Wedawati. Oi, Balada, di mana pamungkasku? Ilmuku atau ilmumu yang lebih dahsyat di jagat ini? Biang Agung. Biang Agung. Biang. Kenapa semua ini harus terjadi, Biang? Biang. Manggali putriku. Sang Hyang Widiwasa ternyata tidak merestui cita-cita biangmu untuk menguasai negeri ini. Biangmu telah kalah. Biang rela menerima kenyataan ini. Sudah terlalu banyak kesengsaraan ini yang terjadi karena ulahku. Bahula, anakku. Bimbinglah istrimu. Jadilah kalian suami istri yang hanya menyembah Tuhan. Adi Pendita Barada, maukah kau mensucikan diriku agar kematianku sempurna? Itu sudah menjadi kewajiban kami. Damaikanlah hatimu. Anakku, jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal. Biang Agung.